Saudara-saudari terkasih, dalam keluarga Vincenzial, kita sekarang mau lihat sedikit bagaimana kita akan mencapai keutamaan-keutamaan yang memungkinkan kita menjadi pewarta kabar baik untuk orang miskin. Dan ini meditasi, doa. Sudah dibicarakan tentang meditasi 2 kali kalau saya tidak keliru, dan sudah diuraikan bahwa meditasi itu harus sesuatu yang sederhana, justru yang tidak intelektual atau penuh emosi-emosi yang kurang dikendalikan, tetapi suatu cara masuk dalam diri sendiri untuk membentuk diri agar nanti bisa membawa kabar baik. Dan hari ini bisa saya ambil dari Jalan Vincenzian halaman 192. Berilah aku seorang pendoa, dan ia akan mampu melaksanakan segala sesuatu. Memberilah aku seorang pendoa, dan dia akan mampu buat apapun. Ini yang diuraikan oleh Vincentius berkali-kali. Kalau kita lihat dalam buku-buku tentang khotbah-khotbah Vincentius yang diterbitkan oleh Coste pada abad yang lalu, renungan-renungan tentang meditasi, jumlahnya luar biasa banyak. Kita tidak akan menguraikan semua, tetapi hanya coba lihat sedikit intinya. Pertama, untuk Vincentius, meditasi adalah berkhotbah kepada diri sendiri. Bukan mencari apa yang saya akan khotbahkan di luar. Misalnya, meditasi untuk mempersiapkan khotbah saya hari Minggu. Itu salah. Meditasi pertama mempersiapkan diriku. Nah, ini penting. Seringkali justru aku sendiri, kita tergoda untuk ambil kesempatan meditasi untuk dapat ide-ide, rumusan, sesuatu yang nanti akan buat orang lain, wah hebat dia. Sebaliknya, buang semua pikiran macam itu untuk masuk dalam diri sendiri. Meditasi adalah suatu yang antar saya dan Allah. Rahasia. Tentunya kebiasaan dari orang CM zaman Vincentius dan sekarang lagi adalah sekali seminggu mengucapkan di depan konfrater lain hasil meditasi kita. Bukan untuk buat mereka hebat, tetapi untuk membuktikan bahwa ya, Allah sudah bicara kepadaku. Allah sudah mengubah caraku. Kalau dalam mengucapkan hasil meditasi saya hanya uraikan semua pikiran, misalnya menjelaskan kitab suci yang akan dibaca secara ilmiah dan lain. Ini bukan lagi meditasi. Barangkali perlu untuk mempersiapkan khotbah, untuk mengajar. Itu bukan saya katakan tidak baik, tetapi bukan tempatnya kalau bermeditasi. Bermeditasi mulai dengan diam, membiarkan Allah berbicara.
tentu dia tidak akan berbicara secara ada kata-kata yang keluar dan saya dengar dalam telinga. Tetapi kalau justru saya menggosongkan diri, Vincentius berkata, Allah tidak suka tempat yang kosong. Kalau saya menggosongkan diri, pasti dia akan datang mengisi secara rahasia. Bisa jadi kalau saya justru tidak siap, saya akan tuli atau membiarkan lewat. Ingatlah kata, saya mengetuk pintu, siapa yang dengar dan buka pintu, saya akan datang makan dengan dia. Tapi berapa kali Tuhan mengetuk pintu saya dan saya begitu sibuk dengan dengar TV, dengan ada musik-musik, dengan ada macam-macam, sehingga tekutan pintu dari Yesus tidak terdengar. Sama dalam meditasi, mulai dengan menggosongkan diri. Dan dalam hal itu kita akan memakai cara sederhana yang saya sudah sebut dalam suatu bicara dulu, tetapi tidak tertekan pada cara itu. Pernah Vincentius berkata kepada seorang bruder, engkau sudah mengatakan ini, saya dulu ini, dulu sesudah itu, dan maaf bruder, meditasi harus lebih bebas, harus membiarkan seperti yang saya sudah singgung, Tuhan bicara ala Tuhan, bukan menurut metodeku. Yang kata Vincentius juga, ada orang yang mempunyai pikiran yang hebat, yang punya perasaan yang bernyala-nyala, berapi-api, dan mereka siap dengan inspirasi itu lupa daratan. Katanya, tapi kalau orang semacam itu diminta keluar dan tolong sesama, kosonglah. Yang dalam meditasi kita juga perlu saling membawa, saling mendoakan. Dan dalam saya sudah singgung latihan-latihan untuk mempersiapkan calon-calon pentabisan. Vincentius berkata, kamu bruder-bruder yang tidak akan kontak langsung dengan orang-orang yang hebat itu, doakanlah mereka, bawalah mereka dalam meditasimu, dalam doamu. Sekali lagi, melupakan diri, membiarkan diri dikosongkan, membiarkan Tuhan mengisi kita, dan memikirkan keperluan dari orang lain dengan mohon supaya Tuhan mengisi keperluan mereka, mengisi apa yang bisa membangun semangat mereka. Dan hal ini juga adalah inti. Kalau kita membawa orang lain dalam doa kita, kita akan menemukan Allah dalam diri mereka. Kita membawa mereka ke Tuhan dan mereka mendekatkan kita kepada Tuhan juga dalam suatu hubungan timbal balik yang pernah saya sebut soal meninggalkan Allah untuk menemukan Allah dalam diri orang miskin. Ya itulah, asal sudah
bertemu dengan Allah dalam meditasi, ada kemungkinan besar saya temu Allah dalam orang yang saya akan melayani. Tidak ada rahasia kalau hatiku tidak disentuh, bukan secara emosional, bukan dengan pikiran hebat, tetapi disentuh pada intinya oleh kasih Tuhan, saya tidak akan bisa membawa kasih itu kepada orang lain. Dan ini yang topiknya dari kata Vincentius. Allah mengilhami kepada orang yang bermeditasi suatu bahasa yang sangat lain dari bahasa biasa. Lihatlah katanya, bruder-bruder, bagaimana Allah menyembunyikan harta bandanya dalam hal-hal yang begitu sederhana sehari-hari, dan dalam hal-hal yang begitu ringan kalau pikiran orang-orang yang mau pintar. Semuanya adalah semacam mustard, yaitu pohon biji kecil yang nanti akan menjadi besar, satu pohon besar, di mana Allah akan suka mendatangkan semua orang untuk berlindung. Ini kata Vincentius kepada bruder-bruder. Seringkali disitulah kita temu dengan semangat Vincentian. Bukan ahli-ahli, tetapi kaum awam, dalam arti asli dari awam, yang belum ahli, yang belum hebat, tetapi yang biasa. Spiritualitas Vincentian adalah spiritualitas untuk kaum awam, untuk kita semua awam. Saya suka satu bagian dari kitab Kisah Para Rasul, waktu murid-murid ditangkap sesudah membuat suatu lumpuh yang bisa berjalan, mereka mau diadili, dan ahli-ahli kitab suci, orang Saduki, orang tokoh-tokoh agama mulai dengan mengancam mereka, jangan bicara atas nama Yesus itu, dan seterusnya. Dan Petrus dengan Yohanes menjawab dengan penuh bijaksana, dan ahli-ahli Taurat, ini teks dari kitab Kisah Para Rasul, heran melihat bagaimana orang awam itu bisa bicara dengan bijaksana. Rahasianya temu dengan Yesus yang bangkit, yang mendampingi, yang ada dalam tempat tidak kelihatan. Semoga kita juga ambil meditasi sebagai sesuatu yang bisa membina, mengubah cara hidup kita. Kembali pada latihan orang-orang yang akan ditabiskan, Vincentius yang menulis kepada suatu konfrater di Roma untuk ceritakan hasilnya di Paris, dan dia berkata, luar biasa, sesudah mereka keluar dari latihan itu, pulang ke rumah mereka hidup seperti kami, bermeditasi setiap hari, memeriksa batin setiap hari, hidup sederhana. Padahal di antara mereka ada orang yang bangsawan, yang hebat-hebat, tapi sesudah temu dengan Yesus menjadi orang sederhana yang bisa membawa kabar baik untuk orang sederhana, orang kecil.
memperhatikan mereka yang di rumah sakit, mereka yang di penjara, mereka yang perlu uluran tangan untuk keluar dari kemiskinan mereka. Pada masa corona ini, cobalah kita ambil kesempatan bermeditasi karena terpaksa tinggal di rumah, supaya nanti kalau bisa keluar, kita bisa bawa sesuatu yang bermutu. Ini nasihat untuk saya pribadi.